Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Badrudin. Dalam hal ini adalah video saya untuk pertama kali saya akan menyampaikan materi mengenai karya tulis ilmiah bagi guru. Karya tulis ilmiah bagi guru ini sangat penting karena para guru di Indonesia khususnya dalam rangka karir planning mereka dituntut memiliki salah satu kompetensi di bidang karya tulis ilmiah. Karena selama ini dalam rangka meningkatkan karir planning guru khususnya dalam urusan naik pangkat, umumnya guru sukses dalam aspek pembelajaran, tetapi beberapa umumnya guru gagal dalam capaian karya tulis ilmiah. Para penilai biasanya tidak menilai dan tidak meloloskan karya tulis ilmiah guru seiring ada beberapa alasan. Pertama, karya tulis ilmiahnya tidak asli. Guru mengajukan karya tulis ilmiah namun tidak asli sebagai karya guru tersebut. Yang kedua, topik yang ditulis oleh guru tersebut sudah kadaluarsa, tidak memenuhi kriteria topik yang perlu untuk diteliti. Yang ketiga, ada yang tidak ilmiah. Dan yang keempat, tidak konsisten. Penting Anda ketahui bahwa karya tulis ilmiah ini walaupun nilai yang diperlukan untuk naik pangkat itu kecil, tetapi sangat menentukan. Boleh dikatakan merupakan syarat khusus untuk seorang guru bisa naik pangkat. Misalnya, guru yang menduduki golongan jabatan guru pertama 3B akan naik pangkat ke 3C, maka dia harus memiliki nilai karya tulis ilmiah sebanyak 4 poin. Guru muda guru 3C akan naik pangkat ke 3D, maka dia harus memiliki nilai karya tulis ilmiah sebanyak 6 poin. Adapun untuk guru golongan 3D yang mau ke 4A harus memiliki nilai KTI 8 poin, dan selanjutnya 4A ke 4B harus memiliki 12 poin, 4B ke 4C 12 poin, 4C ke 4D 14 poin, dan untuk ke guru utama 4D ke 4E memerlukan poin sebanyak 20. Umumnya guru di Indonesia rata-rata mentok berhenti di golongan 4A. Mereka mulai kesulitan untuk naik pangkat ke 4B seiring tuntutan agar memiliki kemampuan menulis penelitian tindakan kelas. Sebenarnya kalau untuk naik pangkat golongan 4A ke 4B dengan kebutuhan angka kredit bidang KTI sebanyak 12 poin ini bisa diperoleh dari beragam jenis KTI. Misalnya, untuk laporan PTK angka kreditnya 4 poin, artikel ilmiah untuk jurnal nasional yang terakreditasi 3 poin, untuk jurnal nasional yang belum terakreditasi atau jurnal nasional atau jurnal tingkat provinsi itu nilainya 2 poin. Dan untuk artikel jurnal tingkat kabupaten kota nilainya 1 poin. Jadi sebenarnya tidak mesti hanya mengandalkan dari PTK semata. Namun demikian, umumnya guru menyenangi karya tulis ilmiah berupa penelitian tindakan kelas atau PTK karena nilainya sangat tinggi, yakni 4 per judul PTK. Namun demikian, banyak PTK karya guru yang ditolak oleh para penilai sehingga belum bisa diloloskan untuk naik pangkat. Ada beberapa alasan penolakan KTI guru berbentuk PTK tersebut. Pertama, tidak jelas apa, mengapa, dan bagaimana tindakan yang dilaksanakan oleh guru. Yang kedua, tidak rasional dari sisi waktu, tidak ada lampiran-lampiran yang diperlukan seperti RPP, format-format lampirannya kosong, demikian halnya pengolahan datanya kosong.
Dengan demikian, lampiran-lampiran tidak memadai. Sebenarnya, bagi guru hari ini sudah dipermudah dengan sudah adanya aturan, regulasi, dan pedoman. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru yang turunannya terdapat pada Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010. Muncullah sejumlah pedoman yang bisa diacu oleh guru, diantaranya ada yang disebut dengan buku 4 dan buku 5. Buku 4 ini menyangkut kerangka yang dinilai dan buku 5 menyangkut cara menilai terhadap karya guru tersebut. Bagi para guru sekalian, ada 10 jenis karya tulis ilmiah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah presentasi di forum ilmiah. Yang kedua adalah hasil penelitian. Yang ketiga, tinjauan ilmiah. Yang keempat, tulisan ilmiah populer. Yang kelima, artikel ilmiah. Yang keenam, buku pelajaran. Ketujuh, modul atau diktat. Kedelapan, buku dalam bidang pendidikan. Kesembilan, karya terjemahan. Dan yang kesepuluh adalah buku pedoman guru. Bapak Ibu yang dalam hal ini menjabat sebagai guru tentu harus teliti dan bisa memerhatikan jenis karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk naik pangkat tersebut. Misalnya, untuk golongan 3D ke golongan 4A minimal harus memiliki 1 laporan hasil penelitian. Golongan 4A ke 4B minimal 1 laporan penelitian dan 1 jurnal ber-ISSN. 4B ke 4C minimal memiliki 1 laporan penelitian dan 1 jurnal ber-ISSN. 4C ke 4D minimal 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN, 1 buku ber-ISBN, dan harus presentasi ilmiah di tingkat pusat. Adapun golongan 4D ke 4E minimal 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN, 1 buku ber-ISBN, dan presentasi ilmiah di tingkat pusat. Sebagai catatan, bagi mereka yang menduduki golongan 3A yang mau ke 3B, ini belum diperlukan KTI, tapi hanya perlu nilai pengembangan diri. Golongan 3B ke 3C bebas memilih untuk publikasi ilmiah atau karya inovatifnya. Demikian halnya untuk golongan 3C dan ke 3D juga bebas memilih untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif. Untuk itu yang harus mulai dicermati seperti tadi disampaikan adalah mulai golongan 3D ke 4A. Di antara yang aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah menyangkut laporan penelitian, jurnal ber-ISSN, buku ber-ISBN, dan presentasi ilmiah di tingkat pusat. Inilah yang nampaknya belum dipahami secara meluas oleh para guru di lapangan. Laporan hasil penelitian adalah karya tulis yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan guru pada bidang pendidikan sesuai tupoksinya. Artinya, kalau Anda merupakan guru mata pelajaran matematika, maka laporan penelitian Anda harus tupoksi Anda di bidang matematika. Kalau Anda merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris, maka penelitian Anda sesuai tupoksi Anda tentu di bidang bahasa Inggris. Demikian halnya untuk mata pelajaran yang lainnya. Laporan hasil penelitian ini bisa berupa laporan penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian perbandingan, penelitian korelasi, dan sebagainya. Namun, walaupun jenis penelitian ini banyak, guru lebih menyenangi membuat laporan penelitian tindakan kelas. Bisa dikatakan, umumnya guru membuat laporan penelitian tindakan kelas. Yang perlu diperhatikan untuk bukti fisik laporan PTK, pertama adalah laporan hasil penelitian dengan berita acara telah diseminarkan di sekolahnya. Beberapa PTK yang diajukan ke tim penilai itu bagus, tapi tidak ada bukti fisik telah diseminarkan di sekolahnya, maka tidak dinilai. Berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta, ditandatangani oleh panitia seminar sekolah dan oleh kepala sekolah.
Seminar dilaksanakan di sekolah penulis dengan peserta minimal 15 orang guru yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. Laporan PTK yang diseminarkan di sekolah itu harus memenuhi kerangka isi. Apa saja kerangka isi laporan PTK yang diseminarkan? Pertama ada bagian awal, kedua ada bagian isi, ketiga ada bagian penunjang. Untuk bagian awal PTK harus memuat halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta abstrak. Adapun untuk bagian isi PTK memuat sejumlah bab. Pertama ada bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab kedua adalah bab kajian teori atau tinjauan pustaka. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 hasil-hasil dan diskusi hasil kajian atau sering kita sebut hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 simpulan dan saran-saran. Adapun untuk bagian penunjang berisi daftar pustaka beserta sejumlah lampiran PTK yang diperlukan selengkap-lengkapnya. Mengapa PTK itu penting? PTK penting karena pertama merupakan laporan kegiatan nyata seorang guru di kelasnya. Kedua, pengembangan mutu pembelajaran perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, PTK merupakan salah satu sarana untuk pengembangan pembelajaran. Tujuan PTK ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran. Hasil PTK dapat juga diterapkan oleh orang lain yang mempunyai kemiripan permasalahan dengan peneliti untuk memperbaiki kinerja, namun sifatnya kontekstual, dan hasil PTK ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Bagaimana konsep PTK yang benar? Pertama, guru memberikan tindakan kepada siswa. Kedua, tindakan yang dilakukan guru diyakini lebih baik dari yang biasanya dilakukan selama ini. Ketiga, dicermati proses dan akibat tindakan. Keempat, diulang pada tindakan berikutnya. Dan yang kelima, agar didapat informasi yang mantap terhadap tindakan. Bagaimana kita mengenali ada permasalahan di ruang kelas? Masalah kelas terutama pertama adalah misalnya tidak semangat belajar. Kedua, tidak memperhatikan pembelajaran. Ketiga, nilai ulangan rendah. Keempat, tidak ada kreativitas. Kemudian siswa selalu berisik. Masalah kelas terutama ditengarai oleh belum efektifnya penggunaan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan kelas. Bagaimana cara guru untuk mendapatkan masalah? Pertama, apa yang memprihatinkan dalam proses pembelajaran? Ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kedua, patut dipertanyakan, mengapa hal itu terjadi? Apa sebabnya? Kemudian dianalisis, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana cara mengatasi keprihatinan tersebut. Lantas, bukti-bukti apa saja yang bisa dikumpulkan untuk membantu mencari fakta apa yang terjadi, serta bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Analisis masalah di kelas bisa merupakan masalah yang benar-benar harus faktual atau benar-benar terjadi dalam pembelajaran di kelas. Masalah harus bisa dicari alternatif jalan keluarnya atau membantu mencari alternatif penyelesaian permasalahan atau tindakan. Masalah harus memiliki nilai strategis bagi peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas ini memiliki 3 konsep utama. Pertama, penelitian, kedua, tindakan, ketiga, kelas. Penelitian dimaksudkan adalah proses pemecahan masalah yang terencana dan sistematik. Tindakan dimaksudkan yaitu pemberian tindakan tertentu dalam pembelajaran.
dan kelas dimaksudkan untuk meningkatkan proses pembelajaran secara klasikal, bukan masalah individual. Sebagai contoh, kita perhatikan pembelajaran selama ini. Kita amati, kita cermati bagaimana respon siswa selama ini, bagaimana metode mengajar yang digunakan, dan bagaimana isi pelajaran yang disampaikan. Diperlukan tindakan pembelajaran yang baru dengan cara mengupayakan bagaimana agar respon siswa lebih baik lagi, bagaimana guru bisa menampilkan metode pembelajaran yang frontier, yang terdepan atau yang lebih baik, dan bagaimana menyajikan isi pelajaran yang lebih komprehensif. Terkait dengan kesalahan penelitian tindakan kelas, terdapat 3 kesalahan dalam PTK atau penelitian tindakan kelas yang sering ditemukan oleh para penilai, yakni pertama, isi ajaran pada siklus pertama diulang pada siklus kedua. Kedua, metode mengajar yang diterapkan di siklus pertama diubah pada siklus kedua. Harusnya kalau menerapkan suatu metode pada siklus pertama, pada siklus kedua pun menggunakan metode yang sama. Dan kesalahan ketiga adalah siswa pada siklus pertama berbeda dengan siswa pada siklus kedua. Harusnya siswa pada siklus pertama sama dengan siswa pada siklus kedua. Untuk itu para peneliti PTK harus paham juga terhadap prinsip PTK. Pertama, harus terlihat upaya peningkatan mutu profesional guru. Harus mengenai upaya untuk meningkatkan mutu siswa, jadi subjeknya itu harus siswa. Harus dilakukan sendiri oleh guru yang bersangkutan. Adapun orang lain adalah sebagai observer atau dalam hal ini merupakan kolaborator. Dan PTK harus dilakukan di ruang kelas sendiri. Ini menjadi prinsip. Guru ketika melaksanakan PTK, satu ia itu harus di kelasnya sendiri. Dilakukan oleh dirinya, sementara sejawat merupakan observer saja. Dan harus nampak adanya upaya-upaya untuk meningkatkan mutu baik proses ataupun hasil pembelajaran. Prinsip lain terkait dengan prinsip penelitian tindakan kelas yakni tidak mengganggu pembelajaran, tidak menyita banyak waktu, metodologi yang digunakan harus tepat dan terpercaya. Masalahnya sederhana, nyata, jelas, dan tajam. Hal itu harus juga merupakan masalah bagi guru, juga permasalahan dalam perspektif misi lembaga. Para peneliti penelitian tindakan kelas harus memahami karakteristik penelitian tindakan kelas, yakni didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya, peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi, bertujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran dan dilaksanakan dengan langkah dalam beberapa siklus. PTK dipilih guru dengan sejumlah alasan. Pertama, guru menjadi PK dan tanggap terhadap permasalahan yang muncul di kelasnya. Kedua, guru menjadi lebih kreatif karena selalu dituntut melakukan upaya atau inovasi. Ketiga, selain mengajar, guru bisa sekaligus bertindak sebagai peneliti. Dan keempat, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran. Bisa kita katakan, melalui PTK, guru mengajar sambil meneliti. PTK dilakukan oleh guru untuk meningkatkan praktik pembelajarannya yang mencerminkan seorang guru yang bekerja secara profesional untuk meningkatkan dan menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi. Perlu diperhatikan, untuk pelaksanaan PTK itu minimal dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus minimal diselenggarakan dalam 2 pertemuan. Setiap pertemuan memiliki sejumlah tahap, yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, plan, do, check, dan reflect. Terdapat kasus misalnya seorang guru melakukan PTK dengan judul upaya meningkatkan kreativitas siswa melalui self-directed learning. Guru melakukan PTK pada subjek yang sama terdiri dari 2 siklus. Kesimpulannya,
Guru menyimpulkan bahwa self-directed learning lebih meningkatkan kreativitas siswa dibandingkan dengan cooperative learning. Benarkah PTK guru tersebut? Benar itu disebut PTK? Keliru, karena membandingkan keefektifan sebuah model ini sebenarnya penelitian eksperimen. Jadi harus hati-hati, jangan sampai penelitian non-PTK diklaim sebagai penelitian PTK. Misalnya, setiap siklus berganti tindakan. Apakah antar siklus materinya sama? Misalnya, siklus 1 tindakannya self-directed learning, materi komunikasi interpersonal. Siklus kedua tindakannya cooperative learning, materi komunikasi kelompok. Benar atau salah? Nah, penggunaan model harus konsisten antara siklus ke-1 dan siklus kedua. PTK dilihat dari judulnya pun memiliki kekhasan. Misalnya, peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi iman kepada hari akhir melalui penerapan diskusi kelompok. Penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 7A MTS Negeri 1 Kota Bandung tahun 2022. Perlu diperhatikan ada sejumlah alasan penolakan PTK. Yang pertama adalah ditolak karena tidak jelas apa, mengapa, dan bagaimana. Kedua, PTK ditolak karena tidak jelas siklusnya. Kemudian, PTK ditolak karena tidak memadai pembahasannya. Kemudian, PTK ditolak karena lampirannya tidak sesuai. Sejumlah penolakan ini, misalnya untuk penolakan publikasi ilmiah berupa PTK, namun metode belum mengemukakan tahapan dan tindakan tiap siklus dan indikator keberhasilannya. Pada laporan hasil dan pembahasan belum melaporkan data lengkap setiap siklus. Perubahan terjadi pada peserta didik belum digambarkan secara tepat. Demikian halnya pada guru dan kelas serta bahasan keseluruhan hasil penelitian dan lampiran belum lengkap. Ini penolakan salah satu penolakan PTK. Ada juga penolakan PTK, yakni secara umum laporan PTK itu sudah cukup baik, namun beberapa lampiran belum dilampirkan, untuk itu peneliti harus melampirkannya. Demikian juga dalam konteks belum diseminarkan bisa membuat suatu PTK itu ditolak. Sebagai catatan, setiap guru wajib mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan setiap tahun. PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, harus dilaksanakan sejak guru menduduki jabatan golongan 3A, dan sejak 3B, guru wajib melakukan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Saya mengulang, untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif ini terutama dimulai sejak golongan 3B. Kemudian untuk mulai golongan 4C yang mau ke 4D, guru sudah wajib melakukan presentasi ilmiah. Untuk berkarir sebagai guru sampai puncak, persyaratan yang wajib dalam PKB pertama adalah guru melakukan penelitian, kedua menulis artikel hasil penelitian, dan ketiga menulis buku. Ini mulai berlaku sejak golongan 4A, 4B, dan 4C. Untuk meneliti dan menulis artikel hasil penelitian. Adapun untuk golongan 4D dan golongan 4E, selain penelitian dan artikel hasil penelitian, harus menulis buku. Demikian sajian kita tentang PTK dan sejumlah penolakan PTK kali ini. Semoga memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membicarakan tentang sistematika, cara menyusun PTK, dan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan PTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.